Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 14 yaitu utang estimasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa utang estimasi ini utang yang nilainya belum pasti, nominalnya belum pasti, jatuh temponya belum pasti. Nah, secara detailnya akan kita bahas di sini. Untuk pengertian utang estimasi di sini utang atau kewajiban yang pada tanggal neraca, jangka waktu atau tanggal dan nilai jatuh tempo atas kewajiban tersebut belum dapat dipastikan. Jadi nilainya berapa, jatuh temponya kapan, kemudian berapa yang harus kita akui sebagai biaya, berapa yang harus kita akui sebagai utang, nah itu belum bisa kita lihat, belum bisa kita ketahui sebelum benar-benar terjadi gitu. Nah, pengakuan kewajiban estimasi di sini ada kewajiban kini, kemudian ada arus kas keluar, kemudian ada estimasi yang handal. Nah, ini pengakuan untuk kewajiban estimasi. Nah, untuk pengukuran dan penilaiannya di sini utang estimasi terbaik atas pengeluaran dan pengorbanan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal neraca harus diakui sebagai dasar pengukuran kewajiban atau kewajiban estimasi atau utang estimasi. Begitu untuk pengukuran dan penilaiannya. Nah, kemudian untuk dasar pengukuran terbaik di sini kita mempertimbangkan resiko atas ketidakpastian. Jadi contohnya aja misalnya garansi. Jadi ada resiko bahwa perusahaan itu mengeluarkan garansi, kemudian dari pelanggan itu semuanya klaim garansi. Nah, itu berkaitan dengan ketidakpastian atau bahkan dari pelanggan tidak ada yang klaim sama sekali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nilai waktu uang. Kemudian berkaitan dengan peristiwa masa lalu, contohnya aja misalnya tadi utang garansi, pasti sebelumnya perusahaan sudah melakukan penjualan produknya, kemudian memberikan bonus atau memberikan ibaratnya fasilitas untuk pengembalian barang kalau misalnya cacat dan lain sebagainya. Di kemudian hari seperti itu, kemudian penggantian oleh pihak ketiga dan bisa juga perubahan kewajiban estimasi seperti itu. Untuk pengakuannya di sini pengakuan utang garansi. Di sini salah satu bentuk utang estimasi ini adalah utang garansi. Jadi ada banyak sekali bentuk utang estimasi. Nah, di sini kita bahas dulu untuk utang garansi. Pengakuannya di sini kapan biaya garansi itu diakui, kapan kita harus mencatat, kapan kita harus menjurnal. Dan untuk pengukurannya ini bagaimana biaya garansi itu diakui. Nah, contohnya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, metodenya ini perusahaan bisa memakai salah satu dari metode yang ada, bisa metode kas ataupun bisa metode accrual. Seperti itu. Bedanya kalau metode kas di sini diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran yang sudah betul-betul terjadi baru kita catat. Dan metode kas seharusnya digunakan hanya apabila biaya garansi relatif kecil atau tidak signifikan jumlahnya. Jadi dari penjualan yang nilainya tidak begitu signifikan, penjualan produknya kemudian memberikan garansi yang nilainya kecil. Nah, ini bisa pakai metode kas. Nah, kalau metode accrual ini biasanya menyangkut biaya yang signifikan dan jumlahnya banyak, kemudian dari pengalaman yang menunjukkan adanya kepastian kewajiban di masa yang akan datang. Nah, ini akan jauh lebih baik kalau nilainya material, perusahaan itu pakai metode yang accrual. Seperti itu. Kemudian ketika diterima pembayaran atas garansi servis atau penggantian suku cadang dalam waktu tertentu. Nah, ini contoh pengaplikasiannya. Nah, contohnya di sini garansi yang menyangkut biaya yang signifikan jumlahnya dan pengalaman yang menunjukkan adanya kepastian kewajiban di masa yang akan datang. Contohnya ini ada PT CSS
memproduksi dan menjual compact stereo system dengan garansi penuh selama 2 tahun. Dari pengalaman yang menunjukkan tahun sebelumnya, di sini ada 10% dari unit yang terjual memerlukan reparasi dalam waktu tahun pertama. Kemudian 20%-nya ini memerlukan reparasi pada tahun kedua. Estimasi biaya reparasi ini per unitnya adalah 75.000. Nah, di sini disajikan ikhtisar untuk penjualan dan biaya reparasi yang sesungguhnya terjadi di tahun 2015 dan 2016. Untuk tahun 2015 di sini penjualan sebesar 7.500 unit. Kemudian tahun 2016 total penjualan 9.000 unit. Dan untuk biaya reparasi yang memerlukan pengeluaran kas tahun 2015 ini sebesar 31.250.000 dan untuk tahun 2016 di sini sejumlah 137.500.000. Nah, untuk penjurnalannya di sini kita lihat untuk tahun 2015 biaya garansi yang betul-betul terjadi di sini adalah sebesar 168.750.000 di sini. Kemudian kita akui utang garansi juga sama 168.750.000. Nah, ini didapat dari 30%. 30% itu total keseluruhan dari garansi estimasi untuk yang diperbaiki ini 30% ini dari 10% tahun pertama dan 20% tahun kedua. Jadi kalau kita gabungkan ini menjadi 30% kali 7.500. 7.500 ini adalah total penjualan di tahun 2015 dan dikalikan 75.000. 75.000 ini biaya estimasi untuk per unitnya. Jadi 30% kali 7.500 unit kalikan Rp75.000. Gitu. Nah, kemudian untuk utang garansi yang sesungguhnya terjadi di sini kemudian untuk utang garansi atau untuk penjurnalan di utang garansi yang sesungguhnya terjadi di sini tertulis 28.125.000. Nah, ini didapat dari ini kalau kita lihat di sini 10% untuk tahun pertama. Jadi 31.250.000 dikalikan 10% kalikan 31.250.000. Nah, jadi 31.250.000 dikurangi 10% kalikan ini lagi, kalikan 31.250.000. Itu di tahun pertama tahun 2015. Nah, kalau kita lihat di sini garansinya ini 2 tahun. Berarti kalau untuk tahun kedua untuk penjualan tahun 2015 di sini berarti 31.250.000 dikurangi 20% tahun kedua, 20% kalikan 31.250.000. Itu. Kemudian untuk jurnal selanjutnya di sini kurang satu jurnal lagi untuk utang garansi yang tahun kedua di tahun 2016. Jadi untuk penjualan tahun 2015. Kemudian untuk tahun 2016 di sini biaya garansinya ini kita hitung 202.500.000. Ini didapat dari 30% sama. Ini 30% berarti 10% tambah 20%. 30% kali 9.000 unit. 9.000 unit yang terjual dan kalikan per unitnya 75.000. Itu kemudian untuk biaya yang sesungguhnya terjadi di sini 123.750. Ini didapat dari tahun pertama 137.500 dikurangi 10% kalikan angka ini lagi 137.500. Itu untuk tahun pertama. Kemudian untuk tahun keduanya di sini berarti
137.500.000 dikurangi 20% kalikan angka yang sama 137.500.000 gitu. Jadi ini masing-masing kurang 1 jurnal lagi untuk di tahun yang kedua gitu. Nah, untuk neraca saldonya kita lihat untuk saldo utang garansi di sini untuk estimasinya kreditnya 168.750 ini 168.750. Kemudian yang sesungguhnya terjadi di sini 28.125.000 gitu. Nah, saldo untuk utang garansinya 140.620 dan untuk tahun kedua estimasinya adalah 202.500.000 dan kita tambahkan. Dan untuk biaya yang sesungguhnya terjadi di sini 123.750.000 dan saldo utang garansi di sini masih 219.375.000. Gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini diterima pembayaran atas garansi servis atau penggantian suku cadang dalam jangka waktu tertentu. Di sini contohnya adalah PT Nusantara Motor. Di sini merupakan produsen mobil sedan khusus untuk taksi. Nah, perusahaan juga menawarkan kontrak servis berupa pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang selama 3 tahun kepada perusahaan taksi yang membeli dan mengoperasikan mobil hasil produksinya. Selama tahun 2016, perusahaan berhasil menjual kontrak servis dengan harga kontraknya 600 juta dan pengeluaran biaya di sini berupa biaya untuk jasa tenaga kerja dan suku cadang. Kemudian untuk memenuhi kewajiban kontrak servis dan suku cadang di sini adalah 50 juta selama 6 bulan. Dari hasil riset estimasinya adalah 25% dari total biaya akan terjadi pada tahun pertama, 30% tahun kedua, dan 45% dalam tahun ketiga selama masa garansi. Dengan asumsi penjualan kontrak servis dan penggantian suku cadang terjadi 2 kali dalam setahun. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Di sini kasnya yang kita terima 600 juta, ini dari total penjualan kontraknya 600 juta. Kemudian masukkan kan pendapatan diterima di muka, karena kita masih berupa utang ya, karena kita belum memberikan jasa kepada si pemilik kontrak servis seperti itu, jadi masih kita akui sebagai kewajiban. Pendapatan diterima di muka. Kemudian ada biaya kontrak servisnya di sini 50 juta. Nah, ini 50 juta untuk penggantian servis dan suku cadangnya 50 juta. Kita bayarkan dengan kas. Kemudian yang sudah betul-betul terjadi di sini senilai 75 juta. Ini berarti pendapatan diterima di muka kita debitkan berkurang sebesar 75 juta, ini didapat dari 1/2 kali 25% kali 600 juta. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat di sini untuk servis ini berlaku 3 tahun. Nah, 3 tahun di tahun pertama di sini estimasinya 25%. Berarti ngitungnya 1/2 atau setengah ya, jadi setengah kalikan 25% kalikan 600 juta. Jadi di sini sesuai dengan yang di soal bahwa pengeluaran biayanya ini setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi 6 bulan berarti kalau misalnya di tahun pertama 25%, berarti setengah tahunnya tinggal kita bagi 2 aja. Berarti setiap 6 bulan ini berarti tinggal 25% dibagi 2. Begitu juga di tahun kedua ini 30%, berarti setengah kali 30% atau 15%. Kemudian untuk tahun ketiganya 45% kali setengah kali 45% gitu. Karena di sini untuk suku cadangnya di sini dilakukan selama setiap 6 bulan sekali.
Gitu. Jadi di sini setengah kali 25% kalikan totalnya 600 juta. Didapat 75 juta. Nah, kalau kita lihat hitung labanya, di sini laba atas penjualan kontrak 75 juta dikurangi 50 juta. Jadi labanya sebesar 25 juta. Gitu. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk jenis yang lain untuk utang estimasi. Di sini ada utang hadiah. Jadi tadi sudah utang garansi. Kemudian kontrak berupa suku cadang. Nah, kemudian untuk jenis yang lainnya utang estimasi di sini adalah utang hadiah. Utang hadiah kita bisa menghitung dengan expense method atau biaya ya, dengan metode biaya atau dengan metode sales reduction method. Nah, tinggal perusahaan milih aja bisa pakai yang expense method atau yang sales reduction method. Kita lihat untuk pakai metode yang expense atau metode yang biaya. Di sini hadiah yang ditawarkan sebagai insentif atau upaya untuk meningkatkan omset dan hasil penjualan diakui sebagai biaya pada saat terjadinya penukaran hadiah atau pada saat hadiah itu diserahkan kepada konsumen. Contoh untuk expense method. Di sini ada PT Sekar Melati adalah produsen sabun mandi. Perusahaan menjual produknya dengan menawarkan hadiah berupa gelas kepada setiap pembeli yang mengirimkan kembali 20 label yang terdapat dalam sebungkus sabun. Jadi untuk mendongkrak penjualannya, PT Sekar Melati ini memberikan hadiah berupa gelas. Jadi siapa saja atau konsumen yang membeli produknya berupa sabun mandi, kemudian mengirimkan 20 bungkus kosong gitu kan biasanya ya. 20 bungkus kosong kepada perusahaan, maka akan mendapatkan hadiah berupa gelas cantik ya, seperti itu. Kemudian harga pokok untuk gelasnya. Jadi perusahaan Sekar Melati ini kan karena dia bikin sabun, jual sabun. Nah, maka gelasnya ini mereka nggak bikin gelas. Jadi gelasnya bikin di perusahaan lain atau pesan di perusahaan lain. Per buahnya ini 2.500 per gelasnya. Perusahaan mengestimasi hanya ada 40% dari label yang akan dimanfaatkan oleh konsumen lainnya enggak. Jadi total penjualan itu hanya 40% yang akan mengirimkan label dan mengambil hadiahnya. Selama tahun 2016, di sini perusahaan membeli 12.000 gelas dan sebanyak 500.000 label dimasukkan ke dalam bungkus sabun. Jadi satu sabun itu satu label. Kemudian harga jual sabunnya per bungkus adalah Rp5.000. Sampai dengan akhir tahun 2016, baru 30% aja label yang beredar ditukarkan dengan hadiah. Jadi dari estimasi 40% sampai akhir tahun 2016 baru 30%-nya aja. Itu. Kemudian untuk penjualannya, untuk penjurnalannya di sini yang pertama kita jurnal adalah pembelian hadiahnya atau pembelian gelas. Kita masukkan ke akun persediaan hadiah, jadi nggak boleh persediaan barang dagang ya. Kenapa? Karena perusahaan ini tidak menjual gelas atau tidak memproduksi gelas. Jadi yang menjadi persediaan barang dagang adalah sabun. Maka ketika perusahaan beli gelas untuk hadiah, kita masukkan ke persediaan hadiah. Gitu sebesar 30 juta. 30 juta itu didapat dari 2.500 ini per gelasnya, 2.500 per gelasnya, kemudian perusahaan beli 12.000 gelas. Jadi tinggal dikalikan aja. Kasnya 30 juta itu 2.500 rupiah kalikan 12.000 gelas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjurnal penjualan dari barang dagangan perusahaan. Jadi di sini 2,5 miliar ini didapat dari di sini harga per bungkus sabunnya ini Rp5.000. Nah, perusahaan selama tahun 2016 menjual 500.000 sabun. Berarti total penjualan selama tahun 2016 tinggal dikalikan aja 500.000
sabun dikalikan Rp5.000. Gitu. Kemudian untuk jurnal yang ketiga di sini adalah untuk pengakuan penyerahan hadiahnya kita akui sebagai biaya karena tadi kita pakainya expense method, jadi kita masukkan ke biaya promosi sebesar 18.750.000. Ini didapat dari 7.500 gelas kalikan per gelasnya 2.500. Nah, 7.500 ini didapat dari, kita lihat di soal, sampai dengan tahun 2016 ini 30%-nya aja yang ditukarkan. Nah, kita hitungnya 30% kalikan 500.000. 30% kalikan 500.000 di sini adalah 150.000 ya hasilnya. Nah, kita lihat 150.000 sabun. Nah, sementara untuk mendapatkan satu gelas kita harus menukarkan 20 label. Berarti 150.000 dibagi 20 label. Jadi didapat 7.500 gelas. 7.500 gelas kalikan 2.500. Didapat 18.750.000. Gitu. Kemudian slide selanjutnya di sini kemungkinan hadiah ditukarkan pada tahun berikutnya. Berarti kita lihat estimasinya adalah 40%. Nah, jadi yang sudah betul-betul terrealisasi itu 30%, berarti sisanya masih 10%. Nah, berarti kemungkinan untuk hadiah itu ditukarkan tahun berikutnya atau tahun 2017 di sini masih 10%. Dan jurnalnya hampir sama dengan metode expense. Coba kalian kerjakan. Kalau ada yang bisa menjawab, bisa masukkan ke diskusi di sistem akademik akan mendapatkan poin partisipasi. Itu untuk slide ini, jadi silahkan mencoba untuk dihitung dan bikin jurnalnya. Nah, ini untuk slide selanjutnya kita pakai metode sales reduction method. Jadi tadi yang pakai metode expense atau metode biaya kita akui sebagai biaya promosi. Nah, kalau yang pakai sales reduction method di sini hadiah sebagai biaya promosi diperlakukan sebagai pengurang hasil penjualan yang diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan hadiah. Kita lihat bedanya. Nah, ini sama untuk jurnal yang tadi, persediaan gelas, kemudian kas, ini sama dengan metode yang tadi. Nah, ini sama, metode yang expense ini sama. Kemudian untuk penjualannya juga sama di sini 2,5 miliar. Yang berbeda hanya di jurnal yang ketiga. Kita lihat jurnal ketiga, kita akui kalau tadi expense method kita pakainya biaya promosi. Kalau sales reduction method kita masukkan ke utang hadiah. Utang hadiah kreditnya persediaan gelas. Nilainya sama 18.750.000. Seperti itu. Kemudian untuk penyajian dalam neraca di sini persediaan gelas 30 juta dikurangi ini realisasinya 18.750.000. Sisanya adalah 11.250.000 dan untuk liabilitas lancar atau utang lancarnya berupa utang hadiah di sini kita akui sebesar 6.250.000 didapat dari 25 juta dikurangi realisasi yang betul-betul ditukarkan di sini 18.750.000. Gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah utang estimasi yang berupa utang voucher. Utang voucher ini juga ada dua metode, bisa pakai metode pendapatan atau metode utang. Nah, bedanya di sini kita lihat untuk satu contoh ini ada MFC Department Store di sini menjual voucher. Jadi kalau kalian belanja di supermarket atau di distro apa segala macam itu biasanya ada vouchernya. Nah, voucher ini juga termasuk dalam utang estimasi pengakuan di pembukuan perusahaan. Nah, voucher ini ditukarkan dengan paket hadiah tahun baru tahun 2017 dengan harga sesuai dengan nominalnya sebesar 250.000 per paket. Voucher mulai dijual tanggal 1 November 2016 dan sampai dengan 31 Desember 2016 dan penukaran
voucher terhitung mulai 15 Desember 2016 sampai berakhir 15 Maret 2017. Dan sampai dengan 31 Desember 2016 dan penukaran voucher terhitung sampai dengan 15 Desember 2016 sampai 15 Maret 2017. Sebanyak 1000 lembar voucher telah terjual dalam jangka waktu 2 bulan. Dan sampai 31 Desember sebanyak 600 lembar voucher telah ditukarkan dengan paket hadiah tahun baru. Dan estimasinya 5% voucher tidak akan digunakan oleh konsumen. Gitu. Nah, kemudian kita jurnal untuk metode utang dulu. Kas ini dari penjualan voucher kita masukkan 250 juta dan kreditkan ke utang voucher 250 juta. Di sini didapat dari 1000 di sini. Nah, ada 1000 lembar voucher yang telah terjual, jadi ini 1000 kalikan per lembar vouchernya 250.000. Jadi didapat 250 juta. Kemudian untuk utang vouchernya di sini yang ditukarkan adalah 600 di sini kita lihat. Di sini sampai dengan 31 Desember ada 600 lembar voucher yang ditukarkan. Jadi 600 lembar kalikan 250.000 ini yang betul-betul ditukarkan. Berarti utangnya kita debitkan karena di sini kita akui sebagai utang. Kemudian setelah benar-benar terrealisasi kita masukkan ke debit. Jadi utang voucher 150 juta, kemudian kreditnya adalah penjualan voucher sama 150 juta. Kemudian kita lihat di sini estimasinya 5% di sini tidak digunakan oleh konsumen. Nah, jadi kita jurnal tanggal 31 Desember 2016 di sini utang voucher sebesar 12.500 dan pendapatan kita. Jadi kalau vouchernya tidak dimanfaatkan oleh pembeli atau oleh konsumen, maka akan diakui sebagai pendapatan. Itu pendapatan atau voucher tidak digunakan di sini 12.500 berasal dari 5% kalikan 1000 tadi yang dibeli oleh konsumen 1000 ya. Jadi 5% kali 1000 kalikan per vouchernya 250.000. Gitu untuk metode utang. Kemudian untuk metode pendapatan di sini sama. Metode pendapatan, kas, kemudian penjualan voucher yang berbeda di sini tidak ada jurnalnya yang sedikit berbeda. Untuk yang jurnal pertama ketika penjualan voucher sama 250 juta. Nah, kemudian untuk tanggal 31 Desembernya kita masukkan ke penjualan voucher di sini 87.500. Nah, kita jurnal di sini karena metode pendapatan, jadi yang kita akui hanya yang pendapatannya aja. Berarti dari total 100% atau 1000 voucher yang dijual, di sini estimasinya 5% tidak ditukarkan. Nah, berarti yang ditukarkan sebesar 95%. Berarti tinggal kita kalikan aja 95% kalikan voucher, total keseluruhan voucher yang terjual adalah 1000. Nah, kemudian dikurangi 600. 600 ini adalah ini lembar voucher yang telah ditukarkan 600 dan kalikan per lembar vouchernya adalah 250.000. Ini 250.000. Jadi 95% kalikan 1000 kemudian dikurangi 600 voucher dan dikalikan 250.000. Itu untuk yang metode pendapatan. Nah, untuk penyajian dalam laporan keuangannya kita lihat di sini untuk metode utang, maka vouchernya sama, utang vouchernya kita akui 87.500 sama dengan metode pendapatan. Kemudian di laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi, di sini penjualan vouchernya sebesar 150 juta. Sedikit berbeda kalau misalnya kita pakai metode pendapatan. Kita akui sebesar 162.500. Dan untuk pendapatan voucher di sini untuk metode utang kita menyajikan 12.500. Tapi ketika hasil akhirnya di laporan laba rugi
di sini sama, jumlahnya sebesar 162.500.000, baik yang metode utang maupun yang metode pendapatan. Gitu, sekian untuk chapter 14 untuk utang estimasi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.